Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan, kita mau coba mengenai uji capaian pembelajaran bab 1, yaitu mengenai pengukuran dan besaran fisika. Coba kita langsung saja ke yang nomor pertama. Gambar berikut yang tidak berkaitan dengan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang gerak, ini tentang gerak melingkar, ini perubahan wujud benda, ini tentang listrik, ya kan? Nah, ini orang mengasih pupuk kepada tumbuhan itu lebih bukan ke peran fisika ya, lebihnya adalah ke peran biologi. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan yang merupakan tahapan-tahapan dalam metode ilmiah ditunjukkan oleh nomor. Oke, menyusun kesimpulan itu langkah yang paling terakhir. Merumuskan masalah itu yang pertama. Kemudian menyusun rangkuman itu bukan ya, menyusun langkah-langkah percobaan itu benar. Berarti yang ada tiganya itu salah mestinya. Ini salah. Berarti 1 dan 2 yang A. 3 sekarang. Dalam suatu penyelidikan dalam metode ilmiah disusun hipotesis sebagai berikut. Kalor yang diserap untuk mencairkan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda tersebut. Besaran yang harus diubah-ubah dalam percobaan tersebut adalah, nah di sini ada Q, kalor ya. Kemudian ada massa. Nah, kalau untuk di sini yang diukur, yang dicari itu kan kalornya. Nah, untuk menyelidiki besarnya kalor itu pastinya kita bisa menggunakan massa yang berbeda-beda. Iya kan? Berarti yang bisa diubah-ubah adalah massa benda. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 4. Di sini ada hipotesis. Dalam suatu percobaan, Burhan ingin menyelidiki pengaruh kedalaman titik dalam fluida terhadap tekanan hidrostatik di titik tersebut. Pernyataan yang sesuai dengan percobaan yang dilakukan Burhan ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau yang namanya hipotesis itu kan dugaan. Dugaan itu pasti punya berbagai macam kemungkinan. Nah, makanya kita bisa menjawab nomor 4 yang merupakan hipotesis, merupakan yang 1 dan 2. Ingin menyelidiki pengaruh. Nah, kalau menyelidiki pengaruh kita harus menyusun apa? Menyusun hipotesis atau dugaan. Jadi pertanyaan yang keempat ini jawabannya adalah 1 dan 2 yang A. Kemudian nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Memakai sepatu bla 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 bla. Pernyataan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dalam melakukan percobaan di laboratorium ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat, memakai sepatu dan pakaian tertutup selama melakukan percobaan benar. Menggunakan alat ukur yang paling baru belum tentu. Ngapain harus baru kalau misalkan ada yang lama tapi masih layak pakai. Menggunakan zat dengan jumlah yang sesuai dengan petunjuk praktikum, ini juga benar. Pengambilan data harus di dalam ruangan, belum tentu. Pengambilan yang di outdoor itu juga ada, yang di lapangan itu juga ada, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyelidiki kekuatan cahaya matahari, apakah kita harus di dalam ruangan? Kan tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang C. Berikutnya yang ke-6. Dalam suatu percobaan, peserta didik harus merancang langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. Berikut yang bukan manfaat merancang langkah-langkah percobaan adalah agar memenuhi metode ilmiah, itu jelas benar, menghasilkan data yang akurat benar, menjaga keselamatan kerja saat melakukan percobaan benar, mempermudah dalam melakukan pengukuran benar, agar percobaan cepat selesai, itu bukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, Putra melakukan penyelidikan ilmiah dengan judul pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya Archimedes yang bekerja pada fluida. Adapun grafik analisis datanya disajikan sebagai berikut. Oke, besaran gaya dan Y berturut-turut adalah yang akan diselidiki itu massa jenis fluida terhadap gaya Archimedes. Nah, mestinya X-nya adalah massa jenisnya, ya. Sedangkan grafik Y-nya adalah gaya Archimedes-nya. Jadi massa jenis fluida, karena yang di sini yang diteliti itu massa jenis fluida, bukan massa jenis benda ya. Jadi jawabannya adalah yang D. 8 sekarang.
8. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan besaran satuan dalam SI dan dimensi yang benar ditunjukkan adalah, ini ada kilogram meter per sekon. Nah, ini sekon. Ini kalau ke atas itu mestinya pangkat -1. Jadi harusnya adalah M L T pangkat -1 yang benar. Jadi yang satu ini salah. Kemudian kilogram per meter kubik, ml pangkat -3 ini benar karena meter kubiknya lari ke atas kan jadi pangkat -3. Kemudian 3 gram sentimeter ini bukan satuan SI. Ini satuannya adalah CGS. Kalau satuan SI adalah meter kilogram sekon atau satuan MKS. Jadi yang 3 salah dan 1 salah. Berarti mesti jawabannya adalah 2 dan 4. Seperti itu. Kalau kita cocokkan yang keempat, kilogram meter kuadrat, T pangkat -3 ini juga benar, cocok. Berarti 2 dan 4 yaitu D. Berikutnya, konversi satuan besaran turunan berikut yang tepat adalah, nah ini kita bisa mengkonversi, kita bisa meneliti satu persatu ini. Bisa diteliti satu persatu ya. Pak Jul acak saja. Misalkan Pak Jul urutkan yang E, 800 kg per meter kubik. Kalau misalkan dijadikan gram, itu kan tinggal ditambahin 0,3 ya per. Nah ini meter kubik ke sentimeter kubik itu dibagi 1 juta itu, karena kan turun 2. Nah seperti ini. Mestinya adalah 0,8, berarti E salah. Coba yang D, 20 meter per sekon, 20 meter per sekon. Jadikan ke kilometer, berarti 20 kali 10 pangkat -3 per berapa ini? 1 sekon ada berapa? 1 sekon itu ada berapa jam? Itu sama dengan 1 per 3600. Nah ini kalau dikalikan kan sama saja 20 kali 10 pangkat -3 kali 3600. Kan seperti ini. Nah ini ada 10 pangkat -3, bisa hilang dengan ini 1, 2, 3. 36 kali 2 sama dengan 72. Nah berarti pernyataan yang D itu benar. Kalau sudah kita tahu ada yang benar, kita tidak perlu teliti yang lainnya. Berikutnya nomor 10. Besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama dengan energi. Energi itu satuannya adalah joule. Nah, yang satuannya dengan gaya itu newton, daya itu watt, kalor itu joule, usaha itu joule. Daya watt. Berarti jelas jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 11. Perhatikan pengukuran panjang pensil menggunakan mistar milimeter pada gambar berikut. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 7 ya. Kelebihannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi, kita bisa tuliskan 7, 3. Karena satuannya milimeter. Kalau misalkan kita mau pakai satuan cm, 7,3 ya. 73 milimeter. Nah, permasalahan penambahannya 73 ya. Hasil pengukuran panjang pensil dan jumlah angka penting yang tepat adalah ini 73, ini ada kelebihannya ya, kurang lebih setengah lah. Berarti 73,5 mm. Maka kira-kira yang benar adalah siapa? Tentu kalau ini jelas 3 angka penting, benar. 73,50 itu 3 angka penting, 0 di belakang itu tidak perlu. Putra 73,4 3 angka penting, itu benar. 73,25 4 angka penting. Namun kita tidak mengetahui 2,5 itu kan ketelitiannya sampai 0,01 ya. Mistar itu ketelitiannya cuma sampai 0,1 mili. Ya.
Kita tidak bisa nyampe sedetail ini sampai 0,25. Kalau masalah jumlah angka pentingnya oke lah, ini benar. Tapi mistarnya kita bisa sampai mengukur sampai seteliti Citra ini 73,25 itu tidak mungkin. Seperti itu. Jadi Citra itu tidak mungkin, Alda itu juga tidak mungkin. Citra, Alda, Citra, Alda. Berarti yang mungkin adalah yang A. 12. Ya, Faza mengukur permukaan plat seng dengan mistar, diperoleh hasil panjang plat sebesar 153 cm dan lebar plat sebesar 32 cm. Luas plat seng menurut aturan angka penting adalah, kita hitung saja ya. Untuk luasnya nomor 12, luas itu kan sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 153 dikali 32, itu hasilnya adalah 4896 cm persegi. Ingat, ini 3 angka, 3 AP, ini 2 AP. Nah, ini kalau kita jadikan ke dalam bentuk meter persegi, itu kan hasilnya adalah 0,4896 meter persegi seperti ini. Nah, ini 2 angka penting, 3 angka penting. Mestinya kita akan menggunakan 3 angka penting. Berarti 3 angka penting ini kan hanya sebatas ini sampai sini. Nah, kita setarakan, ini sama dengan 0,49 meter persegi. Kenapa jadi 9? Pembulatan dari 9 ke masuk ke sini. Jadi 9. Seperti itu, 0,49. Jadi jawabannya D. 13. Konstanta pegas didefinisikan sebagai hasil bagi gaya tarik pada pegas dengan pertambahan panjang pegas. Jika sebuah pegas ditarik dengan gaya 12,5 Newton dan mengakibatkan pertambahan panjang pegas sebesar 2,8 cm, besar konstantanya adalah, ini sudah rumusnya sudah didefinisikan ya, bahwa konstanta itu sama dengan gaya dibagi dengan K. Sebentar. Pertambahan panjang maksud saya, delta X ya. Berarti gayanya adalah 12,5 Newton dibagi dengan 2,8 cm. Nah, ini dijadikan meter. Karena apa? Satuannya di sini Newton. Newton itu harus pakai meter satuannya ini. Jadi 12,5 dibagi cm jadi 0,0028. Hasilnya adalah 446,42. Seperti ini. Kalau kita bisa bulatkan ya. Sebentar. Kok dibulatkan sih? Ini hasilnya adalah benar Newton per meter. Benar. Nah, kalau kita misalkan mau dijadikan satuan bentuk baku, sama saja 4,46 kali 10 pangkat 2. Seperti ini. 4,46 kali 10 pangkat 2. Nah, ini juga mengandung, sebentar. Pembagian angka penting, berarti mestinya adalah 2 angka penting ya, karena pembagian. Ini bisa juga ditulis di 4,5 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Berikutnya 14. Denny melakukan pengukuran massa bola secara berulang sebanyak 5 kali. Hasil dengan ketepatan presisi pengukuran paling tinggi adalah. Nah, kalau untuk melihat sebuah presisi sebuah pengukuran, itu lihatlah simpangan yang terendah. Semakin kecil simpangannya, dia itu semakin presisi. Jadi kita hitung Jangkauan itu merupakan selisih antara X tinggi
dikurangi X paling rendah. Jadi kalau di sini paling tinggi itu kan 53, paling rendah itu kan 50. Berarti yang A ini jangkauannya adalah 53 kurangi 50 berarti 3. Yang B 49, yang paling rendah, paling tinggi 53, jangkauannya 4. Yang ini jangkauannya 48, 55 kurangi 48 7. Ini yang paling tinggi 9, paling rendah 50, berarti 9. Ini paling tinggi 55, paling rendah 47, berarti jangkauannya 8. Jadi kalau yang paling presisi kita pilih jangkauan yang paling rendah, yaitu yang A. Jadi jawabannya A. 15. Berikut yang bukan termasuk cara memperkecil kesalahan sistematis pada pengukuran adalah melakukan kalibrasi, benar. Melakukan percobaan cermin dengan lilin di ruang gelap, benar. Mengecek alat masih normal atau tidak, benar. Melakukan percobaan ayunan di ruangan tertutup yang tidak terganggu angin, benar. Melakukan pengukuran sesedikit mungkin. Nah, ini bukan cara memperkecil kesalahan. Jadi jawaban 15 adalah yang E. 16 sekarang. Sony mengukur diameter silinder dengan jangka sorong dan diperoleh hasil seperti gambar berikut. Kita lihat di sini, ini berarti 31 ya. 31 mm. Kemudian skala Noniusnya kita bisa hitung, ternyata di sini 0,9. Berarti 0,9 mm. Kita tambahkan 31,9 mm. Nah, ini kalau dijadikan senti, tentunya tinggal naik 1 kan? Berarti 3,19 cm. 3,19 cm. Berikutnya, lebar 2 plat besi diukur menggunakan jangka sorong dan hasilnya digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada pernyataan di mana ini masing-masing ternyata ada selisih lebar. Kemudian masalah angka pentingnya, berarti kita lihat yang pertama dulu, yang 17 ya. Pernyataan 1 ini adalah 22 ya. 22 mm. Kemudian skala Noniusnya adalah ini 0,2 juga. 0,2 mm ditambahkan 22,2 mm. Pernyataan kedua 2,2 juga mm. Skala Noniusnya adalah ini tepat setengahnya ya, 0,5 mm, 22,5 mm. Nah, kita lihat hasil pengukuran lebar plat 1 dan plat 1 memiliki 2 angka penting. Salah, mestinya 3 angka penting. 2 skala Nonius pada pengukuran lebar plat 2 adalah 6. Itu juga salah ya. Mestinya adalah 5. Ini bukan 6, mestinya adalah 5. Kemudian selisih lebar kedua plat besi tersebut adalah 0,3 mm. Kita tinggal kurangkan, ini dikurangkan dengan ini. Berarti 22,5, 22,2 kurangkan 0,3 mm. Pernyataan 3 benar. 4. Hasil pengukuran lebar plat 2 memiliki 3 angka penting. Plat 2 ini 3 angka penting itu benar. Berarti pernyataan 3 dan 4 benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, ketebalan sebuah ketebalan sebuah benda diukur dengan mikrometer skrup dan hasilnya seperti gambar di samping. Benda tersebut memiliki ketebalan, kita lihat skala utamanya adalah 2 mm. 2 mm. Kemudian ditambahkan dengan 45, 46, 47. 0,47 jumlahkan 2,47 mm. 18B. 19.
Fahmi melakukan pengukuran lebar dan panjang penghapus. Lebar dan panjang penghapus, ya mengukur lebar penghapus menggunakan mikrometroskop. Sedangkan panjangnya diukur menggunakan jangka sorong. Oke, kita ini lebar. Lebar sama dengan 10 ya. 10,5 mm. Kemudian ditambahkan dengan 0,1516 seperti ini milimeter, jumlahkan 6, 6, 10. Jadi 10,66 mm, padahal nanti yang diminta adalah dalam satuan cm. Berarti kita bisa jadikan cm, yaitu 1,066 cm. Sekarang panjangnya. Panjangnya adalah 22 mm. Kemudian skala noniusnya yaitu kita punya 0,4 ya. Sebentar. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Benar ya? 0,4 ya. 0,4 mm tambahkan 22,4 mm. Sedemikian hingga luas permukaannya. Kalau kita cari luas berarti kan luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 22,4 dikali 1, ini dijadikan 2,24 cm. Seperti ini. Berarti sama dengan 2,24 dikali 1,066. Hasilnya adalah kita kalikan ya, berarti 2,3878, atau kita bisa sederhanakan jadi 2,39. Kenapa 3 angka penting? Karena yang dioperasikan kan tadi yang paling kecil adalah 3 angka penting. Seperti itu. Ini 3 angka penting. Ini ada 4 angka penting. Berarti minimal adalah 3 angka penting. 2,39 cm persegi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal yang terakhir. Simpulan yang benar sesuai dengan grafik adalah ini hubungan antara A dan 1/m. 1/m itu berarti berbanding terbalik ya. Nah, ternyata grafiknya adalah semakin kecil 1/m-nya, semakin meningkat nilai 1/m-nya itu akan semakin tinggi. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan masanya. Atau sebenarnya kita tidak perlu mengevaluasi dari grafiknya ini ya, kita bisa menggunakan hukum Newton. Saya rasa SMP kalian sudah dapat F itu sama dengan M kali A. Nah, seperti ini. Nah, dari M kali A ini sendiri kita kan bisa menyimpulkan bahwa A itu berbanding terbalik dengan M. Seperti ini. Jadi percepatan berbanding terbalik dengan massa. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.